Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita sudah sampai di hari Senin. Kita kembali lagi melakukan kegiatan kita, yaitu belajar secara online. Setelah ini nanti ada video cara mengerjakan panduan mengerjakan buku paket kalian yang 4A dari halaman 28 sampai halaman 46. Nanti Bapak pandu cara mengerjakannya. Nah, baik, sebelumnya Bapak akan membahas sedikit tentang apa yang disampaikan atau yang dibahas di buku paket 4A ya, tentang bacaannya dan soal latihannya. Jadi, bacaan dan soal latihan banyak membahas tentang persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Karena kebetulan kita tinggal di Indonesia yang terdiri banyak sekali suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Bahkan di satu provinsi kadang-kadang ada perbedaannya juga. Jadi sudah satu provinsi, tapi ternyata antar kabupatennya ternyata ada perbedaan kebudayaannya juga seperti itu. Nah, karena kebetulan negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Jadi negara kita banyak sekali pulau-pulau. Akhirnya karena terpisah oleh lautan, akhirnya setiap pulau itu memiliki kebudayaannya masing-masing seperti itu. Nah, tapi karena kita merasa satu negara, satu bangsa Indonesia, jadi walaupun kita berbeda provinsi, berbeda bahasa daerah, berbeda baju adat, berbeda kebudayaan, tapi kita tetap merasa satu negara, ya seperti itu. Masih tetap bersatu. Nah, baik, nanti akan dibahas lagi di buku paketnya. Teman-teman silakan untuk dibaca. Jadi, kenapa sih kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan? Karena kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak menjaga rasa persatuan kita, maka negara Indonesia ini akan hancur. Karena kenapa? Contohnya nih, orang ini sebagai contoh ya, seumpamanya orang Jawa sama orang Sunda tidak mau bersatu, ya kan? Semuanya orang Jawa nggak boleh ke daerah Sunda, orang Sunda nggak boleh ke daerah Jawa, seumpamanya ya, ini seandainya. Maka itu akan memecah persatuan. Maka negara Indonesia tidak akan bersatu kembali gitu ya. Jadi karena berbeda suku bangsa, eh, akhirnya berpisah, akhirnya ya sudah negara Indonesia pasti akan hancur seperti itu. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi, walaupun kita beda suku, kita beda daerah, kita beda masakan mungkin ya, kita tetap merasa bahwa Indonesia itu bersatu, tetap satu. Seperti itu. Ya, baik, begitu saja untuk awalannya, teman-teman. Nanti bisa dilanjutkan dengan mengerjakan buku paketnya. Nanti Bapak pandu cara mengerjakan buku paketnya. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap menjaga semangat. Kita tetap berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, tetap memakai masker, menjauhi keramaian, mencuci tangan dengan sabun ya, seperti itu. Dan untuk ayah bunda tetap semangat. Mudah-mudahan kita kembali lagi bisa berkumpul di sekolah dan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman, silakan diperhatikan videonya. Oke, sudah dibuka buku paketnya yang 4A. Kita langsung ke halaman 28. Ya, di halaman 28 di pembelajaran 4. Teman-teman silakan untuk membaca dulu bacaannya. Nah, judulnya adalah Tari Saman. Kemudian dikerjakan untuk yang halaman 29. Nah, di situ disuruh untuk mencari gagasan pokok dan gagasan mendukung untuk paragraf pertama, paragraf kedua ya. Kemudian lanjut ke halaman 30. Nah, halaman 30 itu boleh teman-teman baca dulu. Di situ diceritakan tentang persatuan dan kesatuan di negara kita ya. Nah, dicontohkan di situ seperti halnya sapu lidi katanya. Kalau sapu lidi itu satu, maka mudah dipatahkan. Tapi kalau sapu lidinya itu banyak, maka sulit untuk dipatahkan. Nah, kemudian lanjut untuk
Yang bagian ini itu dilewat dulu, sikap persatuan dan kesatuan, kemudian bukan sikap persatuan dan kesatuan. Itu insya Allah nanti akan Bapak jelaskan dulu ketika offline. Teman-teman silakan untuk melanjutkan untuk mengerjakan yang ini. Nah, yang ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1, jelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Ya. Pentingnya kenapa ya? Kenapa ya persatuan kesatuan itu penting gitu ya? Nanti dijawab. Ya, apakah akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan kesatuan? Ya, seperti itu ya. Apakah nomor 3, apakah yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Kalau kita tidak bersatu, tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka kita akan bercerai atau runtuh gitu ya. Dalam bermasyarakat itu akan bercerai-berai dan persatuan akan runtuh. Dan kalau sudah runtuh, maka masyarakat tidak menjadi masyarakat yang utuh kembali. Artinya sudah berpisah. Artinya sudah memiliki kepentingannya masing-masing, tidak memperdulikan kepentingan bersama. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian dilanjutkan di halaman 31. Ada sebuah sedikit sejarah tentang Indonesia, yaitu mengenai nenek moyang Indonesia. Teman-teman boleh dibaca dulu. Ya. Nah, di sini dijelaskan sampai ke halaman 32. Kemudian lanjut ke halaman 33, masih menceritakan tentang asal mula atau sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini. Kemudian dilanjutkan. Nah, di halaman 34 teman-teman boleh langsung mengerjakan yang ini. Di sini teman-teman suruh mencari suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau kesulitan, teman-teman boleh mencari sebagian di internet atau di Google ya. Contoh di sini suku bangsa. Nah, suku bangsanya contohnya adalah suku bangsa Sunda ya. Sumpamanya ini contohnya ya. Provinsinya adalah Jawa Barat, bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda, pakaian adatnya apa? Ya. Kemudian rumah adatnya apa? Tarian daerahnya apa? Ya, silakan dikerjakan. Di situ ada 7 baris ya, silakan dicari. Lanjut ke halaman 35. Nah, di halaman 35 di pembelajaran 5, teman-teman itu ada sebuah bacaan yang membahas suku Bali ya. Suku Bali nih ya. Suku Bali itu ada di Pulau Bali. Ya, Pulau Bali itu kalau di dunia internasional menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal ya. Ya, karena di Bali itu industri pariwisatanya adalah yang utama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dilanjutkan lagi ada bacaannya. Nah, kemudian lanjut ke sini ada cerita. Nah, kemudian di halaman 37 silakan untuk mengerjakan yang ini. Nah, adakah kekayaan suku Bali yang kamu kenal? Nih, halaman nomor 1. Yang kamu kenal, kebudayaan dari Bali apa? Contoh, tari kecak, seumpamanya ya. Nih, samakah kebudayaannya dengan samakah kebudayaan di daerahmu dengan kebudayaan suku Bali? Sama nggak kira-kira? Kalau sama, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan ya. Kalau sama, iya sama. Atau tidak, kenapa tidak samanya gitu ya. Dilanjutkan nomor 3.
Nah, bagaimana perasaanmu setelah mengenal suku Bali? Bagaimana perasaannya? Menarikkah? Ataukah kagumkah? Gitu ya. Dan lanjutkan nomor 4 dan 5. Ya, seperti itu. Oke, dilanjutkan. Nah, oke, yang ini teman-teman dilewat dulu saja karena ini suatu kegiatan yang harus kita kerjakan di sekolah. Nah, di sini teman-teman ada sedikit penjelasan cara melakukan tari saman. Ya, tari saman itu berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di halaman 40. Nah, halaman 40 teman-teman lanjut lagi, di situ ada sebuah cerita atau bacaan menghormati keragaman suku bangsa dan budaya. Dibaca dulu. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ada manfaat saling menghormati keragaman suku bangsa budaya yaitu sebagai berikut. Nah, dijelaskan ada 5 tuh ya. Manfaat saling menghormati keragaman suku bangsa. Kemudian ada latihan soal. Nah, di situ teman-teman diajak untuk berpikir atau membayangkan nomor 1 itu mengapa bangsa Indonesia mudah dipecah belah. Nah, itu teman-teman bayangkan atau pikirkan kira-kira kenapa ya Indonesia kok gampang dipecah belah ya? Kenapa kira-kira? Nah, kemudian dibayangkan juga bagaimana atau apa saja cara yang dapat kamu lakukan untuk menghormati suku bangsa dan budaya lain. Bagaimana caranya? Contohnya, untuk menghormatinya yaitu apa semuanya? Tidak mengganggu tetangga yang berbeda suku, seumpamanya ya. Tidak mengganggu atau tidak mengomentari apabila beda budaya, seperti itu. Itu juga bisa. Nah, di sini juga di nomor 3, mengapa kita tidak boleh menganggap suku bangsa budaya sendiri lebih baik dari bangsa dan budaya orang lain. Kenapa nggak boleh? Nah, karena kalau kita menganggap suku bangsa kita lebih baik dari suku bangsa orang lain, maka kita sudah bersikap sombong ya, seolah-olah kita yang paling baik ya. Padahal setiap suku bangsa itu ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Kita saling menghargai saja ya. Seperti itu. Oke, dilanjutkan ke halaman 43. Nah, halaman 42. Nah, untuk halaman 42 itu ada soal atau ada latihan. Itu dikerjakannya sangat gampang, tinggal teman-teman dikasih tanda centang saja. Nah, tanda centang. Di situ contohnya gini, sesuatu yang kalian harus lakukan, maka di sini ada pilihannya melakukan atau tidak melakukan. Contohnya gini ya, berteman dengan teman yang berbeda suku, dilakukan atau tidak? Kalau dilakukan maka dicentang di sini, melakukan ya. Kemudian dilanjutkan terus sampai akhir ya. Seperti itu. Nah, oke, dilanjutkan ke halaman 43. Nah, di situ teman-teman ada sedikit kamus mini atau arti dari kata-kata yang ada di bacaan sebelumnya. Di situ ada animisme, dinamisme, molekul, stan ya. Boleh dibaca-baca dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk halaman 44, kemudian lanjut ke halaman 45 sampai ke 46. Di situ ada evaluasi 1. Nah, boleh dilihat. Nah, nanti kita coba teman-teman kerjakan karena ini hanya pilihan ganda saja, hanya ABC ya, tinggal dicontreng saja, tinggal disilang saja jawabannya. Nih, nomor 1, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan tentang apa?
Apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, seperti itu ya. Tentang apa tuh? Berikut ini menunjukkan nomor 2, berikut ini yang menunjukkan sikap saling menghargai budaya bangsa adalah. Nah, apa nih sikap yang saling menghargai ini apa nih? Apakah mempelajari budaya daerah lain, mengejek bahasa daerah lain, merasa budaya daerah sendiri paling baik, tidak menyukai budaya dari suku bangsa lain? Kira-kira yang mana nih jawabannya nih ya? Dilanjutkan sampai halaman 46. Oke, baik teman-teman, Bapak ingatkan lagi kegiatan untuk hari ini, hari Senin, itu kita mulai dari halaman 28. Nih, halaman 28. Kemudian dilanjutkan sampai terakhir halaman 46. Nih, ya, sampai halaman 46. Seperti itu ya. Oke. Dari halaman berapa tadi? 28 sampai ke halaman 46. Silakan dikerjakan untuk kegiatan hari ini, hari Senin. Ya. Oke, baik teman-teman. Demikianlah kegiatan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Teman-teman tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri dari pandemi ini. Semoga kita segera bisa dipertemukan kembali di sekolah ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.